Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amiddana bimadadi sayyidil mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita memulai, seperti biasa, kita hadiahkan surat Al-Fatihah pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para ulama, kepada para sahabat, guru-guru kita semuanya, muslimin muslimat semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bu ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya berterima kasih udah didoakan. Ini kemarin alhamdulillah saya lancar ujiannya, alhamdulillah dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Saya yakin ini bantuan doa dari ibu-ibu juga. Berikutnya hari ini saya akan masih membahas sebenarnya tentang hadis ihfadillah, karena saya belum memberikan penafsiran dari para ulama tentang hadis ini, hadis tentang iman ini. Saya akan bacakan ya tafsirnya ulama tentang hadis iman ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada Ibnu Abbas. Saya baca tafsirnya saja ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tafsirnya ini sahabat Ibnu Abbas yang menceritakannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas ini dilahirkan 3 tahun sebelum Nabi berhijrah. 3 tahun sebelum Nabi berhijrah, beliau lahir. Ketika lahir, dia orang yang oleh Rasulullah didoakan khusus. Dia ditahnik dengan kurma. Kemudian Rasulullah mendoakan, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Mengatakan wa 'allimhu tafsir. Ya Allah, jadikan dia orang yang faqih dalam urusan agama, orang yang faham dalam urusan agama, wa 'allimhu tafsir atau wa 'allimhu ta'wil, dan ajarilah dia tentang tafsir. Maka dia orang yang punya kemampuan di bidang tafsir. Maka kalau ingin melihat tafsir yang standar, maka lihatlah tafsir Ibnu Abbas. Tafsirnya Ibnu Abbas. Karena dia merupakan orang yang dididik langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika ada sahabat-sahabat bertanya tentang suatu lafaz dalam Al-Quran yang dia susah untuk memaknainya, tidak tahu terjemahnya, maka bertanya kepada sahabat Ibnu Abbas. Ya. Baik, berikutnya ini apa sih tafsir dari kata ihfadillah? Ihfadillah, jagalah Allah, itu artinya adalah ihfad hududahu wa syari'atahu. Jagalah aturan Allah atau syariat-syariat Allah, fi'lin awamirahu, dengan bu ini bu apa? Ini. Ya. Sebentar, baterai mau habis baterai. Ya.
Ah ya Allah ya Rabbi. Mati. Mati lagi. Bentar. Ibu jangan pakai. Enggak pakai aku. Ayah. Ya. Saya ulangi. Ihfadillah, jagalah Allah itu artinya jagalah aturan-aturan Allah atau syariat-syariat Allah dengan melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Ihfadillah. Kalau kamu mampu menjaga perintah Allah, kamu melakukan apa yang Allah perintahkan, kamu menjauhi apa yang Allah larang, maka wahai anakku Ibnu Abbas, yahfaduka. Allah akan menjagamu. Menjaga apa? Fi dinika, dalam agamamu, wa ahlika, dan Allah jaga keluargamu, wa malika, dan Allah jaga hartamu, wa nafsika, dan Allah jaga dirimu. Jadi kalau wahai anakku Ibnu Abbas, seandainya sekiranya engkau menjaga syariat-syariat Allah, maka Allah akan jaga kamu, jaga agamamu, akan jaga keluargamu, akan jaga hartamu, dan akan jaga pula dirimu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah yajzil muhsinin bi ihsanihim. Allah membalas kebaikan orang-orang yang berbuat baik. Allah itu maha baik. Orang yang berbuat jahat saja Allah masih beri kebaikan. Apalagi orang yang berbuat baik, maka Allah akan membalas kebaikannya dengan kebaikan yang berlipat-lipat. Dan harus tahu, wahai anakku, ketahuilah, anna man lam yahfadillah fa innahu la yastahiqqu ay yahfadhahu Allah azza wa jalla. Maka dan ketahuilah bahwa orang yang dia tidak menjaga syariatnya Allah, maka sebenarnya dia tidak berhak untuk dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak punya hak untuk dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah motivasi supaya kita menjaga syariatnya Allah. Bagaimana supaya kita dijaga oleh Allah? Maka jagalah Allah, wahai anakku. Ini pesan Nabi Muhammad kepada Ibnu Abbas. Sebenarnya bukan anak ya. Ibnu Abbas ini sepupu, anak dari paman Nabi ya. Tapi karena umurnya beda berapa berarti? Nabi beda 50 tahun. Bedanya 50 tahun. Berikutnya adalah ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan menemukan Allah ada di hadapanmu. Apa maksudnya? Ay tajidhu amamak. Kamu kalau mau menjaga syariatnya Allah, maka Allah akan ada di depanmu. Yadulluka ala kulli khair. Allah yang akan menunjukkan kamu kepada semua kebaikan. Allah akan tunjukkan. Wa yuqarribuka ilaihi. Dan Allah akan dekatkan kamu kepada yang baik-baik. Kebaikan untuk beramal Allah akan dekatkan. Kemudian Allah akan dekatkan kepada orang-orang yang baik. Ini juga akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita punya perkumpulan nih, ini grup ini, alhamdulillah ini orang-orang baik juga bertemunya dengan orang-orang baik, insya Allah.
wa yahdika ilaik, dan Allah akan memberi hidayah kepada dia kepada apa? Kepada kebaikan. Jadi ini artinya kamu akan menemukan Allah ada di hadapanmu itu, kamu akan menemukan Allah yang akan menunjukkan kamu kepada semua kebaikan. Kepada semua kebaikan. Dan kamu akan didekatkan oleh Allah. Kalau kebaikan itu jauh, nanti kebaikan itu akan didekatkan kepadamu. Kalau orang-orang yang baik itu jauh, nanti Allah akan dekatkan, akan temukan orang-orang itu dengan kamu. Wa yahdika ilaih, dan Allah akan memberi hidayah kepadamu untuk apa? Untuk melakukan kebaikan. Kemudian ini tafsirnya, idza sa'alta fas'alillah. Idza sa'alta, bila kau meminta, fas'alillah, mintalah kepada Allah. Apa tafsirnya? Idza sa'alta hajatan, ketika engkau meminta suatu keperluan, fala tas'al, maka kamu jangan meminta, wahai anakku, illallah, kecuali kepada Allah Azza wa Jal. Wala tas'alul makhluk syai'an, janganlah engkau meminta kepada makhluknya Allah sedikit pun, jangan. Wa idza qudira, ketika engkau mampu, ketika engkau wa idza qudira annaka sa'alt, ketika engkau ditakdirkan engkau meminta kepada makhluk, yang makhluk tadi mampu menolongmu, wahai anakku, fa'lam, maka ketahuilah, annahu sababun minal asbab, manusia yang menolongmu itu adalah merupakan satu sebab dari beberapa sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi ketika ada yang nolong, kita harus ajarkan kepada anak, itu orang yang nolong kita, itu Allah yang gerakkan. Allah yang menggerakkan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita ditolong. Kenapa? Karena Allah, kita berdoa kepada Allah, Allah mengirim orang untuk menolong kita. Wa annal musabbib, dan orang yang menyebabkan datangnya pertolongan Allah, wa annal musabbib, dan orang yang kemudian wa annal musabbib, yang menyebabkan sebab itu datang, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa'tamid, maka berpeganglah kalian, alallahi taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir dari fa'idza sa'alta fas'alillah. Bila kau meminta, maka mintalah kepada Allah. Berikutnya, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu meminta pertolongan, kalau tadi fas'al itu berdoa atau meminta. Wa idza sta'anta, ketika engkau meminta pertolongan, fasta'in billah, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Fa'idza aradta, maka ketika engkau menginginkan, membutuhkan al-auna, pertolongan, wa talabtal al-aun min ahadin, dan engkau meminta pertolongan dari seseorang, fala tadlub, maka jangan engkau memintanya, illa minallah, kecuali dari Allah. Kenapa? Li'annahu huwa, karena sesungguhnya Allah itu alladzi biyadihi malakutus samawati wal ard, itu adalah zat yang merajai langit dan bumi. Wa huwa yu'inuka idza syaa, Allah akan menolongmu ketika Allah berkehendak. Wa idza akhlasta al-i'anah, dan fa'idha, atau Allah ini akan, Allah yang berkehendak menolongmu atau tidak.
maka bertawakallah kepada Allah, maka Allah akan menolongmu. Ketika kemudian engkau ditolong oleh manusia, wahai anakku, maka yakinilah bahwa manusia itu adalah satu sebab dari beribu-ribu sebab yang Allah kemudian hadirkan kepada kamu. Sebab itu banyak, Bu. Terkadang Allah tidak perlu sabab untuk menyembuhkan orang sakit. Apa semuanya harus gunakan obat untuk menjadi sebab sembuhnya? Tak. Apakah untuk orang kemudian meninggal, orang mati, ini Allah perlu sabab? Harus sakit dulu? Bisakah Allah, dapatkah Allah kemudian mematikan orang yang sehat, tak ada penyakit? Dapat. Maka sebab ini yang kita ditolong itu, kita harus yakini itu salah satu sebab dari beribu-ribu sebab yang Allah datangkan kepada kita. Berikutnya, wa in istama'u ala ayyadur wa alam anna al-ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah. Kemarin saya artikan, ketahuilah sesungguhnya seandainya seluruh umat ini berkumpul untuk memberimu manfaat, menolongmu, maka dia tidak akan dapat memberi manfaat kecuali Allah sudah tuliskan untukmu. Nah, kita harus sadari bahwa manfaat dari seorang makhluk Allah itu fahuwa minallah, itu juga dari Allah. Kalau ada manfaat yang datang ke kita, kebaikan yang datang itu dari Allah. Berikutnya juga sama, wa in istama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Ketika seluruh manusia ini berkehendak untuk mencelakaimu, maka ketahuilah dia tidak akan mampu memberimu celaka, tidak akan mencelakaimu, tidak akan menyakitimu, illa qad kataballahu alaik, kecuali sudah Allah tuliskan dalam lauh mahfudnya terhadapmu. Maka ini harus dipahami bahwa kecelakaan, bahaya yang engkau dapatkan dari seseorang makhluk Allah, maka ketahuilah bahwa itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fardho, maka ridholah biqada'illah, dengan qadarnya Allah, dengan ketetapan Allah, wa biqadarihi wala haraj. Jadi kalau kemudian ada keburukan yang menimpa kita, terimalah itu takdirnya Allah. Kita sakit, terima. Maka kita harus ridho. Karena orang yang tidak ridho kepada Allah, saya pernah katakan waktu membahas tentang tafsir surat Al-Fatihah, Allah mengatakan walam yardha biqada'i, dan ketika ada orang yang tidak ridho dengan ketetapanku, maka falyakhruj min tahtis sama'i, keluarlah dari kolong langitku, falyatlub rabban siwaya, silakan cari Tuhan lain. Mungkin kau punya Tuhan, bisa cari Tuhan lain yang dia keputusannya akan membuatmu selalu ridho. Tapi Allah tidak seperti itu. Karena ingat, ada ayat yang mengatakan apa? Wa an takrahu asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu yang engkau benci itu bagus untuk kalian, tetapi bisa jadi sesuatu yang engkau cintai itu justru buruk untuk kalian. Allah yang maha tahu, Allah yang maha tahu tentang semuanya. Ini tafsir dari hadis tadi. Yang terakhir ini banyak dipahami sebagai mengajarkan tentang takdir
kemarin saya sudah terangkan tentang takdir. Sebelum cuti saya sudah terangkan tentang takdir ya. Takdir bahwa kita harus bangga punya Tuhan yang tahu tentang masa depan kita. Nanti kita akan seperti apa Allah sudah tahu. Maka ada sebuah doa nih. Kalau nisfu Sa'ban di sini, saya suka berdoa begini. Nisfu Sa'ban ya, 15 Sa'ban. Saya berdoanya apa? Ya Allah, seandainya Engkau menilusku dalam loh mahfudmu sebagai orang yang tidak beruntung atau orang yang celaka, ya Allah. Maka dengan berkahnya malam nisfu Sa'ban, ya Allah, hapuslah, ubahlah saya menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang baik. Saya doa seperti itu. Ya Allah, seandainya dalam loh mahfudmu, aku tidak tahu ya Allah, di loh mahfudmu Kau catat aku seperti apa. Tapi saya memohon kepadamu, ya Rahman, ya Rahim. Seandainya Engkau tulis, saya menjadi orang yang celaka dalam loh mahfudmu. Kau tulis aku sebagai orang yang buruk dalam loh mahfudmu. Maka mohon ya Allah, hapus ya Allah, hapus. Dan gantikan saya dalam catatan loh mahfudmu menjadi orang yang baik di sisimu ya Allah. Bolehkah doa seperti itu? Boleh insya Allah. Ini doa yang senantiasa saya berdoa ketika nisfu Sya'ban. Tapi ini juga dapat kita berdoa seperti ini tiap hari. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Tidak tahu seperti apa akhir kita. Makanya silakan berdoa ini, saya suka katakan bahwa ajarkan kepada anak-anak kita. Saya kuliah di university jurusan bahasa Arab. Ya, bahasa Arab biasa, berbicara bahasa Arab, biasa cakap bahasa Arab. Hanya untuk berdoa, karena anak saya tak tahu bahasa Arab, istri saya tak tahu bahasa Arab. Saya mengajarkan doa itu intinya berkomunikasi kepada Allah. Ajarkan bahwa kita berdoa itu minta kepada Allah. Bukan hanya sekedar membaca doa. Membaca doa ini contoh nih. Bu Nur Laila ada buku doa. Tak ada terjemahannya. Wah ini doa nih, doa tahajud, dihafalkan. Hafalkan atau artinya tak tahu. Ini namanya membaca doa, bukan berdoa yang sesungguhnya. Karena berdoa sesungguhnya, kita benar-benar tahu tentang apa yang kita minta. Dan kita tahu kepada siapa kita meminta. Itulah berdoa. Jadi, ajarkan ini kepada anak-anak kita untuk berdoa. Maka saya berulang kali bercerita, anak saya, terkadang saya suruh doa menggunakan bahasa Indonesia. Ya Allah, saya ingin basikal, saya ingin sepeda. Tak apa, ya Allah, saya ingin sepatu, tak apa. Berdoa. Karena itulah berdoa, ajarkan. Atau ketika kemudian anak saya minta, saya terkadang saya tunjukkan dompet. Tahu dompet ya? Apa bahasa Malaysia dompet? Sama. Saya tunjukkan, saya dompetnya sering kosong Bu Nur Laila. Sering tak ada uangnya. Saya tunjukkan sama anak. Alhamdulillah kadang-kadang memang uangnya sedikit. Saya tunjukkan nih, Bapak uangnya tinggal sedikit. Tak banyak. Berdoa yuk. Mudah-mudahan Allah mengkabulkan doamu lewat Bapak. Bapak diberi rizki, ya Allah, Bapak saya diberi rizki. Ini berdoa, doa bersama. Jadi doa-doa seperti ini harus kita ajarkan. Atau kemudian begini, ini mengajarkan doa kepada anak. Saya biasanya naik motor anak. Ini ketika melihat ada orang miskin yang dia mencari sampah. Kalau di sini banyak yang mencari sampah. Sampah ini diambil untuk kemudian nanti dijual. Kita
bisa ajarkan doa itu ke anak-anak. Itu ada orang hidupnya hidupnya sengsara kalau di sini. Hidupnya sengsara, hidupnya tidak selesa, hidupnya tidak enak sepertinya. Maka ayo kita doakan, ya Allah, yang dapat merubah takdir seseorang. Ya Allah, tolonglah dia, ya Allah. Mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak. Ini dapat kita ajarkan. Atau begini, kalau di Indonesia, tak tahu nih kalau di Malaysia ada atau tak. Di Indonesia ini ada orang yang bekerja mengambil sampah dari rumah ke rumah. Di Malaysia ada tak? Ada tak, Bu? Tak ada? Ada. Ada. Hah? Ada. Ada ya? Ada. Itu harus kita doakan bagus untuk kita ajarkan. Ya Allah, saya ingat doanya seorang anak kecil, dia berdoa seperti ini, namanya Faiz. Dia berdoa seperti ini. Dia melihat orang yang mengambil sampah dari rumah ke rumah. Dia berdoa, ya Allah, sebagaimana dia menjauhkan kami dari bau busuk sampah, maka jauhkanlah dia dari bau busuknya neraka, ya Allah. Doakan. Jadi ya tadi, ya Allah, sebagaimana mereka menjauhkan kami dari bau busuk sampah di dunia ini, maka jauhkanlah pula orang ini dari bau busuknya neraka-Mu, ya Allah. Ini doa kan luar biasa. Itu bukan pekerjaan biasa. Mereka menjauhkan kita dari bau busuk. Kenapa kita tidak mendoakannya supaya mereka dijauhkan oleh Allah dari bau busuknya neraka? Ini mengajarkan doa. Maka kalau anak saya sih tak banyak hafal doa. Doa yang hafal, doa makan, doa tidur. Selain itu, doanya doa langsung. Karena kita harus ajarkan. Saya mau tanya nih, Bu Nur, tolong jawab ya, tolong jawab. Doanya minta rumah apa? Tahu tak? Tak. Doanya minta jodoh apa? Tak tahu. Doanya minta anak apa? Tak tahu. Itu karena kita berpikirnya salah. Allah itu sebelum kita meminta, Allah sudah tahu. Doa minta rumah. Ya mudah sekali, ya Allah, saya minta rumah. Mudah kan? Ya. Doa minta sehat apa? Ya Allah, sehatkan saya, sudah kan? Minta duit, ya Allah, minta duit, minta uang. Tuh. Langsung. Apa susahnya? Maka inilah berdoa, bukan hanya membaca doa. Jadi ini yang harus kita ajarkan pula ke anak-anak ya. Jadi ketika ada setiap kejadian anak dia mengalami kesulitan, datanglah kita dengan memperkenalkan Allah. Contoh anak sedang dia kerjakan tugas matematik, pelajaran math, kalau di Malaysia apa? Sini matematika. Math ya, math kesulitan. Dia susah sekali. Kenapa kita tidak datang? Nah, susah ya. Ayo kita berdoa. Ya Allah, mudahkanlah pikiran saya untuk memahami ini, ya Allah. Kenapa kita tidak datang seperti itu? Atau ketika anak kita sakit sambil dibelai-belai, nah tahu nggak? Penyakit itu Allah yang kasih, sembuh juga Allah yang kasih. Ayo berdoa. Mudah-mudahan Allah
yang kasih kesembuhan buat kita. Sembuh itu bukan karena dokter, sembuh itu bukan karena obat, tapi karena Allah. Meskipun dokter dan obat itu salah satu sebab yang dijadikan Allah membuat kita sembuh, tapi percayalah, sesungguhnya yang mentakdirkan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tak apa ya? Tak susah insya Allah buat ibu-ibu semua. Baik, itu dulu untuk hari ini. Insya Allah nanti karena tauhid ya, tauhid tidak lengkap kalau kita tidak cerita iman kepada Rasulullah. Karena asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi insya Allah besok-besok nanti kita akan cerita tentang beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, silakan untuk diskusi hari ini. Sebab mak pun tak sabar apa ini? Si Zuka, Ibu Jun. Ustadz, kalau kita mau berdoa, boleh berdoa terus atau perlu tunggu lepas sholat atau macam mana? Bukankah ada adab-adab untuk berdoa? Atau boleh saja berdoa bila-bila di mana saja? Ya, berdoa itu di mana saja, di mana saja. Jadi tak ada batasan, kecuali berdoa di tempat yang kotor, di toilet, contohnya. Itu tak boleh kita berdoa di situ. Jadi silakan. Hanya memang ada waktu-waktu yang membuat doa itu lebih mustajab. Setelah azan iqomat, waktu tahajud, waktu duha, waktu setelah sholat ini waktu-waktu yang membuat doa itu mustajab. Berikutnya, Ustadz, bila anak kesulitan kita ajak berdoa saat Allah belum kabulkan. Ya, kita juga harus ajarkan bahwa begini. Kalau contoh nih, saya berdoa minta kereta. Kalau bahasa Malaysia kereta. Kalau di sini mobil. Terus Bapak doanya minta mobil, minta kereta belum dikabulkan oleh Allah. Ya, saya mudah tinggal katakan kepada anak saya, mungkin Bapak dinilai belum pantas mungkin oleh Allah. Atau mungkin kalau punya amanah ini, Bapak belum amanah. Allah yang mengatur segala sesuatunya. Seperti itu. Ini yang bisa kita katakan ketika kemudian doa kita jelaskan kepada anak-anak ketika doanya belum terkabulkan. Atau mungkin dikabulkan dalam bentuk yang lain. Contoh nih, saya mungkin tidak sekaya teman-teman yang lain. Tapi alhamdulillah punya teman-teman yang menolong saya ketika kemudian saya punya keperluan. Saya ingin umroh, ada yang bayarin, ada yang kasih bayar, ada yang mengajak. Ini juga rezeki buat kita. Bukankah teman-teman yang baik itu rezeki yang tak ternilai harganya? Dan ini adalah rezeki yang bagus buat kita. Jadi yaitu cara kita menerangkan supaya anak-anak kita tidak putus asa. Tapi harus ini kita harus percaya bahwa Allah mendengar setiap doa-doa kita. Percaya. Maka jangan kita harus diskusi dengan anak ketika ada kebaikan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kalau ada nikmat yang datang, maka ceritakan. Dan ini harus lebih banyak. Jangan sampai yang diingat itu yang tidak dikabulkan oleh Allah. Ini yang masalah. Jadi
coba terangkan, jelaskan kepada anak tentang apa-apa yang telah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan itu harus lebih banyak dan pastinya lebih banyak daripada yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu Ibu Shinas. Ustadz, bagaimana jika ada ibu yang mendoakan kebaikan anak-anak di saat dia sujud dan qiyamul lail, tapi tatkala marah diucapkan kata-kata yang tidak elok kepada anak-anak? Adakah tertahan kebaikan untuk anak-anak? Wah, ini perlu ini ya, karena begini, kita harus ingat nih, ridhallah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ibu-ibu mau kalau ibu-ibu menyebab marahnya Allah kepada anak-anak kita karena kita marah, maka ini yang harus difikirkan oleh kita. Kita marah. Ya Allah, jangan sampai kemudian marahnya saya menjadi sebab dari datangnya marahmu kepada anak-anak saya. Dan ingat, dan ketika kita harus siapkan kata-kata dari sekarang. Dari sekarang. Saya masih ingat doanya ibunya Imam Sudais. Sudais itu kan katanya kecilnya dia nakal, kalau istilah sini ya. Dia tak baik. Ibunya doakan dia dengan marah, kan kau menjadi haram. Ternyata benar tuh, doanya baik. Maka ketika marah, doanya yang baik. Anak kita membuat kita marah, saya doakan kamu jadi ulama besar, supaya tahu bagaimana susahnya mendidik orang-orang. Ya. Saya doakan kamu nanti besar, anaknya banyak seperti Ibu Laila. Biar tahu bagaimana rasanya mendidik anak banyak. Ini kan doa yang baik. Doa yang baik. Jadi alirkanlah energi marah kita dengan kata-kata yang baik juga. Ya, seperti itu, doakan. Berikutnya, Kamalia Arsad. Ustadz, kadangkala apabila saya selalu berdoa, contohnya memohon anak berbuat baik dengan adik beradik, tapi diuji terus dengan anak bergaduh. Jawabannya sama dengan saya. Anak bergaduh itu sesuatu yang wajar. Yang tidak wajar ketika ibu dengan suaminya ini bergaduh terus. Itu tak wajar. Kalau anak wajar, maka sebenarnya tugas kita adalah membantu anak bagaimana menyelesaikan masalahnya dia. Kenapa ini seperti ini? Ayo selesaikan. Ya, ada apa yang salah siapa? Selesaikan. Ini mengajarkan, karena ini adalah pendidikan. Ketika anak-anak sudah terbiasa untuk menyelesaikan konfliknya keluarga dengan saudara-saudaranya, dengan adik-beradiknya, maka ini menjadi ilmu. Nanti dewasa besar dia akan menghadapi konflik yang lebih besar di antara orang per orang dalam masyarakat yang besar. Dan modalnya dari mana kalau tidak dari keluarga? Maka ini adalah sarana pendidikan. Pendidikan. Ini pendidikan supaya nanti ketika dia hidup, itu masalahnya akan lebih banyak daripada yang dia hadapi di rumah. Karena apa? Orangnya akan lebih ramai. Orangnya akan lebih
banyak. Jadi ya sabar saja, jadikan ini pendidikan. Selesaikan, nak, selesaikan. Ini kamu harus bisa menyelesaikan ini urusan ini dengan adik kakakmu. Nanti ketika kamu dewasa, kamu akan menghadapi konflik yang lebih besar. Kamu harus lulus. Ini harus selesai nih, selesaikan. Dan harus biasakan bagaimana ketika setelah bergaduh, mereka dapat menyelesaikannya secara bagus. Dapat minta maaf, atau kemudian saling kita buka, kenapa kamu marah, kenapa kamu marah. Kita buka. Itu pendidikan. Bagaimana nanti mereka tahu, ternyata ibu menjadi seorang hakim yang bijaksana. Nanti dewasa, ketika dia mempunyai anak dan anak bergaduh, yang diingat dalam memorinya, dalam mindanya yang diingat dia adalah, dulu ibu saya mencontohkan seperti ini waktu anak bergaduh. Itu yang harus kita ingat. Jadi anak itu akan menyimpan file tentang video orang tua dulu ketika kecil, bagaimana dia menyelesaikan kegaduhan, bergaduh adik beradik. Nanti ketika mereka punya anak, anaknya adik beradik, ini ketika anaknya ada gaduh, dia yang diingat adalah bagaimana dulu ibunya atau orang tuanya menyelesaikan masalah gaduh ini. Baik, itu pertanyaan. Ustadz, maaf Ustadz, saya tak paham. Yang tak paham yang mana? Kalau dari awal sampai akhir tak paham, kita doakan. Mudah-mudahan Allah buka untuk paham. Maaf Ustadz, saya tak paham. Yang paham mana? Yang tak paham yang mana ini? Harus dijelaskan ya, ada sisinya. Baik, kalau tak paham saya mohon maaf. Saya tak mungkin bahasa kita berbeda, tapi insya Allah sih Bu Laila paham tak? Paham ya? Ya, nanti Ibu Jun silahkan hantar message ke Ibu Laila, nanti Ibu Laila yang akan terangkan. Sudah paham sekarang. Sudah paham sekarang. Alhamdulillah ya Allah. Tuh, saya baru berdoa dengan ibu-ibu semua. Allah langsung beri paham. Alhamdulillah ya Allah. Ya. Baik. Itu ya. Itu tentang tentang banyak lah, tentang berdoa, tentang iman, tentang takdir. Insya Allah besok kita akan ajar bagaimana anak mengenal Rasulullah. Tapi sebelum mengenalkan anak kepada Rasulullah, kita dulu harus kenal dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tak ada pertanyaan lagi? Pak? Ya. Mungkin Bapak boleh cerita sedikit mengenai apa tadi, motivasi supaya tidak kecewa berdoa. Kan Allah simpan, selain Allah makbulkan, kan ada yang Allah simpan kan? Ya. Simpan, jadi dekat sana nanti kita tengok mana datangnya ni, rupanya dah ditukar kepada doa kita tu kepada pahala kan? Jadi Bapak boleh cerita sedikit supaya kita tak putus asa untuk terus berdoa. Iya, betul. Ini saya suka menerangkan begini. Berdoa itu ibadah. Sebagaimana sholat itu ibadah. Allah tak perlu mendengarkan doa kita. Karena tanpa kita meminta Allah sudah tahu. Tapi sebagai makhluk yang semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akhlak kita adalah meminta kepada yang memberi kita. Jadi diterangkan. Saya pernah terangkan bahwa ketika ini yang harus kita sebelum ajarkan, kita harus praktekkan ke diri sendiri. Ketika ada doa,
yang tidak dikabulkan oleh Allah, maka percayalah Allah sedang sayang terhadap kita. Karena doa kalau tidak dikabulkan itu bukan berarti Allah marah pada kita. Bisa jadi Allah sayang pada kita. Saya contohkan nih, Malaysia ada pemilihan presiden. Calonnya ada 3, semua berdoa. Berdoa, ya Allah jadikan saya presiden. Apakah Allah tak bisa tak dapat untuk mengkabulkan semua? Allah dapat mengkabulkan semua. Tapi kalau dikabulkan semua, Malaysia ini akan hancur karena pemimpinnya ada 3. Maka Allah takdirkan 1. Yang diijabah cuma 1. Yang 2 tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, kalau kita diberi apa yang kita minta, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sombong. Karena itu adalah ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan dihisab olehnya. Kita akan dihisab olehnya. Jadi ini ya, karena seluruh amal kita nanti akan dihisab. Kebaikan akan dihisab, kejelekan akan diazab. Pilihannya 2. Semua diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik akan dihisab, yang jelek akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Oh, ini ada teman saya, Pak Mehmet. Ada Pak Mehmet. Mohon maaf ini Pak Mehmet, teman-teman kita kebanyakan dari Malaysia. Ya, ini semua Malaysia. Ini Indonesianya cuma bertiga kalau tidak salah. Oh, ada Ibu Eva. Ya, ini sudah mulai sebenarnya dari awal-awal Ramadan. Tapi ya saya ingin ini manfaatnya lebih banyak. Ya. Ya, itu insya Allah untuk hari ini ya Ibu ya. Insya Allah besok berlanjut lagi untuk kajian bagaimana mengenalkan cinta Rasulullah kepada anak-anak kita itu. Ya. Ini hari ke-23 ya. 23 Ramadan. Ramadan tinggal 7 hari lagi. 7 hari lagi. Sebentar, ada satu pertanyaan Ustadz nak tanya. Saya selalu risau, tidak adil semasa selesaikan pergaduhan anak. Ada tips anak? Baik. Saya biasanya punya waktu khusus untuk satu anak. Contoh nih, yang sering kita salahkan ketika ada gaduh adik beradik, kakak beradik ini gaduh. Ini kan yang sering kita salahkan yang besar. Yang sulung itu pasti dalam otaknya. Dan kenapa saya salah terus? Kenapa saya terus? Padahal tak selalu dia salah kan. Saya tipsnya biasanya saya ajak, kalau saya anak yang paling besar fakih, saya biasanya pergi hanya berdua. Yang lain tak diajak. Ini untuk membayar ketidakadilan saya. Saya ajak. Sebenarnya sih semuanya dapat salah. Yang kecil bisa jadi yang kecil ini dia yang salah. Bukan selalu yang besar yang salah. Tapi kenapa engkau dapat marah yang lebih keras daripada yang kecil? Karena secara ukuran anak kecil kalau kemudian dimarahi, ini dia akan sakit hatinya lebih banyak daripada yang besar. Karena dia lebih lemah. Maka saya membela yang lemah. Kau lebih kuat daripada adikmu. Ini yang apa? Yang sering kita lakukan sambil naik mobil, sambil naik motor, kita cerita. Dan jangan
jangan malas untuk berkata bahwa saya sayang kamu pada anak. Saya sayang kamu. Kau percaya, Bapak sayang. Maka saya pernah katakan ini. Dulu awal-awal itu anak saya mengeluh. Tahu mengeluh ya? Mengeluh. Sama Pak. Oh sama ya? Mengeluh. Karena dulu sholatnya dia harus di masjid semua. Bapaknya ke masjid, anaknya tak boleh sholat di rumah. Subuh mereka nangis-nangis. Nangis. Ada yang nangis digendong sama saya ke masjid. Tak apa nangis. Kamu nangis tak berpengaruh pada saya. Pokoknya nangis juga harus ke masjid. Yang tak nangis apalagi harus ke masjid. Yang nangis saja harus ke masjid. Terus setelah sholat, saya suka katakan pada anak, kamu kalau harus memilih kepada Allah, punya ayah yang seperti ayahmu ini, yang anaknya bangunnya siang, tidak sholat subuh, kemudian dimarahi oleh ayahnya, kemudian dibangunkan dari pagi oleh ayahnya, atau pilih ayah-ayah yang sayang sama anaknya, sehingga anaknya jam 8 pagi, jam 7 pagi baru bangun. Kamu pilih yang mana? Sayang itu yang mana? Sayang Pak, sayang tuh yang ini yang Pak, yang membangunkan anaknya sholat subuh berjamaah. Ya, karena ayahmu ini lebih sayang sebenarnya daripada mereka. Mereka mungkin tidak marah kepada anaknya karena anaknya tidur. Sayang, anak sedang tidur, jangan dibangunkan. Tapi ayah lebih sayang karena ada tanggung jawab engkau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai engkau menjadi orang yang melanggar tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dialog-dialog saya sih ke anak-anak saya. Begitu kira-kira tipsnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih buat semuanya. Insya Allah bagi yang ini di live di Facebook ya. Ya, terima kasih bagi yang tertinggal. Dapat lihat Facebooknya Nazrah ya, Ibu Nazrah ya. Nazrah di Facebooknya saya juga ada insya Allah. Baik, itu saja. Saya doakan semuanya menjadi ibu-ibu yang sabar. Sabarnya tak pendek tapi panjang sekali. Ya. Kalau panjangnya sebentar, rasanya sulit untuk mendidik anak. Ibu untuk bekerja di office, itu yang bekerja dari pagi sampai sore saja, itu butuh ilmu yang banyak. Sementara menjadi seorang ibu, menjadi orang tua, itu bekerja 24 jam. Dan banyak yang tak ada ilmunya. Padahal itu pekerjaan lebih panjang. Maka kalau sabar, mudah-mudahan punya sabar yang panjang sekali. Sehingga anak-anak kita beruntung punya ibu yang sabar. Sabar bukan sabar yang hanya menerima tanpa berbuat. Anaknya subuh tidur, sabar nunggu sampai anaknya bangun. Jangan. Itu bukan sabar. Itu namanya membiarkan. Dibangunkan dengan sabar, bismillah, sabar. Saya makanya ke anak-anak yang ini ikut pesantren online yang menghafalkan lama, saya katakan sabar, saya pun sabar menunggu. Saya sabar menunggu. Kalau ada kemudian yang tidak sabar karena tidak menghafal satu ayat saja susah, saya katakan, oh sabar, ini berarti ayat ini sedang rindu kepadamu untuk diulang-ulang terus. Ini ayatnya sedang rindu pada kamu, sehingga dia tidak mau kamu kamu laju pindah ke ayat yang lain. Ini ayatnya sedang rindu. Seperti itu. Itu tips dari saya supaya kita menjadi yang sabar. Ya, doakan saya juga biar saya juga jadi bapak yang sabar. Sabar sekali insyaallah. Ya, terima kasih. Kita tutup dengan sholawat ya.
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.